salah satu ciri khas penting dalam sistem pendidikan tradisi di lingkungan masyarakat Jawa adalah nyantrik. Sistem pendidikan nyantrik ini mengedepankan proses transfer pengetahuan secara langsung, terbuka, perlahan, dan keberlanjutan. Output yang ditekankan bukan hanya pada persoalan keterampilan teknis tertentu saja, tetapi juga pada proses produksi pengetahuannya. Nah, melalui model pembelajaran nyantrik ini, para cantrik atau peserta didik itu juga belajar tentang filsafat kesenian melalui observasi dan partisipasi dalam hidup keseharian para empu yang diikutinya. Dalam tradisi nyantrik, masing-masing empu mempunyai metode yang unik dan khas. Tidak ada aturan yang ketat dan tidak sepenuhnya tertuliskan. Interaksi dan komunikasi antara empu dan cantriknya itu dilakukan secara emansipasi dan partisipatoris. Keterbukaan proses pembelajaran dalam tradisi nyantrik ini menunjukkan bahwa demokratisasi pendidikan sebenarnya telah ada sejak dulu dalam praktik pendidikan seni tradisi. Nah, nyantrik sebagai bagian dari sistem pendidikan seni tradisi memiliki kekhasan dibandingkan dengan model sistem pendidikan formal dalam institusi pendidikan modern. Perbedaan utamanya terletak pada proses pembelajaran yang tidak ketat, tetapi lebih mengarah pada learning by doing. Sehingga dengan proses pembelajaran tersebut mampu menghasilkan cantrik atau peserta didik yang memiliki kompeten dan profesional di bidang seni tradisi. Pendidikan tradisi nyantrik ini masih bisa dijumpai di wilayah eks-Karesidenan Surakarta, seperti di Kota Madya Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali. Di wilayah tersebut bisa kita jumpai para empu yang mengelola atau membuat sanggar-sanggar dan padepokan seni. Sebagai contoh, di wilayah Surakarta ada padepokan seni Gladi Tusan Aji yang fokus pada upaya pelestarian dan pengembangan pembuatan produksi keris. Kemudian di wilayah Wonogiri itu terdapat sanggar Astokenyo yang bergerak pada proses pewarisan tradisi tatah sungging pembuatan wayang. Kemudian ada juga di Kabupaten Sragen ada sanggar Pepadi yang fokus pada pelestarian dan menumbuhkan minat generasi muda dalam bidang seni pedalangan, ya khususnya dalang cilik dan dalang wanita atau dalang putri. Kemudian di Kota Madya Surakarta bisa kita lihat ada sanggar tari Semarak Condro Kirono itu yang fokus pada pelestarian seni tradisi tari. Berbicara pada hal tersebut, maka melalui program fasilitasi bidang kebudayaan ini kami akan mencoba melakukan kajian dan pendokumentasian beragam model dan praktik pendidikan seni tradisi dengan kegiatan penciptaan series dokumenter profil sistem pendidikan seni tradisi di eks-Karesidenan Surakarta.
Kegiatan tersebut sebagai jalan untuk melestarikan, memanfaatkan sekaligus mengembangkan nilai pengetahuan dari para empu yang ada di kawasan X Karesidenan Surakarta. Kegiatan ini akan kami laksanakan kurang lebih selama 2,5 bulan, sejak September sampai November. Pendekatannya kami lakukan dengan menggunakan logika kerja penelitian dan pengembangan atau research and development yang melibatkan kerja penelitian lapangan, penelitian lapangan, kemudian observasi etnografis dan pembukaan akses atau seluk-beluk sistem pendidikan seni tradisi. Konsep kegiatan ini akan melacak beragam model pembelajaran seni tradisi dalam sistem pendidikan nyantrik. Di sana bagaimana para empu dan maestro seni tradisi itu memperoleh pengetahuan kemudian mengajarkannya kepada para cantriknya. Dengan demikian dapat dibentangkan beragam pemikiran dan ontologi pengetahuan seni tradisi yang telah diwariskan, dijaga, dilestarikan oleh generasi penerusnya. Hasil kegiatan ini akan mengisi ruang penting dari pencatatan dan pendokumentasian kinerja para empu seni tradisi. Karena selama ini penelitian dan pendokumentasian tentang mereka itu cenderung berkutat pada biografinya sebagai individu seniman. Padahal jika dikaitkan dengan isu demokratisasi pendidikan dan warisan budaya, sistem nyantrik ini bisa menjadi salah satu bentuk warisan budaya tak benda yang mampu menanamkan nilai-nilai karakter dan identitas bagi generasi penerus bangsa. Nah, kegiatan ini rencananya akan kami laksanakan kurang lebih selama 2,5 bulan, sejak nanti dimulai dari September hingga November, dengan pendekatan menggunakan logika kerja kajian riset dan pengembangan atau research and development yang melibatkan kerja penelitian lapangan, penelitian lapangan, kemudian observasi etnografis dan pembukaan akses atau seluk-beluk sistem pendidikan seni tradisi. Informasi dan data akan kami gali dari para empu, dari sumber-sumber data institusi pendidikan seni tradisi seperti keraton, kemudian padepokan dan sanggar. Tentu juga kami gali dari catatan pengalaman para cantrik selama mengikuti pendidikan nyantrik. Berikut metode transfer pengetahuan dari empu kepada para cantriknya. Hasil riset tersebut selanjutnya akan kami kembangkan dalam bentuk dokumenter series yang kami bagi menjadi 4 jenis seni tradisi. Tentu yang seni tradisi yang telah melahirkan banyak empu ataupun maestro seni di Indonesia. Mekanisme dokumenter series yang menekankan pada penelitian terlibat dan kerja pendokumentasian yang runtut itu kami pilih sebagai pendekatan atau model kegiatan ini karena dokumenter series atau film dokumenter itu merupakan media yang menarik untuk memberikan gambaran secara komprehensif tentang sistem pendidikan tradisi nyantrik. Ruang lingkup kegiatan penelitian ini meliputi sejarah
sejarah dan latar belakang keberadaan sistem pendidikan tradisi nyantrik sebagai tempat pembelajaran kemampuan pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan tusan aji keris, kemudian tatah sungging wayang, seni pedalangan, dan seni tari di wilayah ekskarsinan Surakarta. Yang kedua, terkait dengan materi pengetahuan dan keterampilan yang ditransmisikan atau diajarkan oleh empu kepada para santriknya. Berikutnya juga kami akan mengkaji tentang proses pembelajaran yang diterapkan atau yang dijalankan di padepokan atau sanggar-sanggar seni tradisi tersebut. Kemudian juga bagaimana metode atau cara-cara yang diterapkan oleh empu untuk menyampaikan materi-materi pengetahuan dan keterampilan kepada para santriknya. Nah, dari sana tentu kami juga akan mengkaji secara utuh model pembelajaran seni yang muncul, ya, dengan keseluruhan penerapan pendidikan dalam sistem nyantrik tersebut. Kajian mengenai sistem produksi pengetahuan nyantrik itu kami akan mendapatkan atau meyakinkan bahwa ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda di wilayah Jawa. Adapun pendekatannya menggunakan logika kajian riset dan pengembangan dengan kegiatan yang dilakukan meliputi pengumpulan data yang kami himpun melalui wawancara, dokumentasi dari para informan dan narasumber seperti empu dan cantrik, juga dari data-data dokumentasi yang ada di padepokan atau sanggar tersebut. Berikut karya-karya seni tradisi yang mereka ciptakan. Dari data-data tersebut kemudian akan divalidasi melalui triangulasi sumber, review informan, dan cross check. Selanjutnya, setelah data dinyatakan valid, kami akan melakukan analisis menggunakan model analisis mengalir yang meliputi sajian data, reduksi data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil riset ini selanjutnya akan kami kembangkan dalam pembuatan dokumenter series dan buku teks pada kegiatan atau tahap berikutnya. Kegiatan tahap kedua meliputi pembuatan film series dokumenter yang bersumber dari hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya. Ada 4 film yang akan dibuat. Masing-masing film akan mengangkat profil pendidikan tradisi nyantrik dari para empu di 4 lokasi sanggar atau padepokan yang menjadi objek kajian. Tahapannya meliputi finalisasi hasil riset dan perumusan film statement, kemudian pembuatan treatment dan outline, lalu penyusunan shooting schedule dan shooting list. Selanjutnya akan dilakukan produksi film. Di sini pengambilan gambar dan suara, kemudian editing offline dan editing outline,
atau grading, mixing sound, dan music. Selanjutnya setelah semua selesai, dilakukan penggandaan produk hasil film dalam format DVD atau hard disk. Ada 4 series dokumenter, masing-masing film berdurasi antara 45 sampai 60 menit. Menggunakan pendekatan sinematografi dengan memunculkan tokoh dan karakter sehingga menjadi alternatif tontonan yang menghibur sekaligus mendidik. Pilihan film ini menjadi menarik mengingat bahwa sistem pendidikan sekarang yang sudah terbiasa dengan modul-modul atau video pembelajaran. Langkah atau tahap berikutnya, kami akan melakukan pembuatan atau penyusunan dan penerbitan buku teks yang kami ambil berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya. Keberadaan buku ini menjadi penting untuk menunjang film series dokumenter tersebut. Selain itu, buku ini juga menjadi alternatif modul untuk mengajarkan pengetahuan tentang seni tradisi, khususnya di institusi atau akademisi seni. Akan ada 4 buku yang kami susun dan terbitkan dengan memuat sistem pendidikan tradisi di masing-masing objek seni yang saya sebutkan di atas. Nah, dalam program penyusunan dan penulisan buku ini meliputi klasifikasi penyusunan data penelitian, kemudian perancangan artistik dan tata letak buku, kemudian alih bahasa, penyuntingan, pemeriksaan aksara. Selanjutnya setelah semua selesai, kami lakukan pencetakan. Langkah terakhir dari tahap kedua ini yaitu distribusi hasil karya. Tentu yang akan kami distribusikan adalah produk series dokumenter film tadi, kemudian buku teks sebagai penunjangnya. Distribusi itu dilakukan melalui pemutaran atau screening film dokumenter yang sudah diciptakan melalui platform digital ataupun streaming. Kemudian peluncuran buku yang akan dilakukan melalui offline atau kondisional ya nanti, dan online atau streaming. Nah, pendistribusian film dan buku ini akan ditujukan pada kantong-kantong kesenian, ya, kemudian dinas-dinas terkait, khususnya dinas pendidikan dan kebudayaan, bisa juga di institusi pendidikan tinggi yang berada di wilayah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perencanaan kegiatan dalam program fasilitasi bidang kebudayaan di tahun ini. Sekian dan terima kasih.